Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elka Wianin dari kelas PPKH 5A dengan NIM 0403191367 Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Kapita Selekta Agribisnis Peternakan yang berjudul Koperasi dan Kemitraan Peternakan oleh Insinyur Sutawi MP. Subbab 3.1 Pengembangan Koperasi Perunggasan. Dalam Keputusan Mentan Nomor 472 garing TN 330 garing 6 garis 96 tanggal 17 Juni 1996 tentang Jukla Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Ras pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa pembinaan peternakan ayam ras dilakukan dengan membentuk kelompok pengembangan kerjasama dalam kelompok maupun kerjasama antar kelompok yang selanjutnya ditingkatkan menjadi koperasi. Pasal ini tampaknya dilatar belakangi oleh kekurangan-kekurangan yang ada pada usaha peternakan rakyat seperti kekurangan modal, manajemennya tradisional, organisasinya tidak profesional, lemahnya posisi tawar, produksinya tidak efisien, dan sederet kekurangan-kekurangan lainnya. Koperasi Perunggasan. Kebijakan agar peternak rakyat bergabung dalam wadah koperasi disambut hangat oleh masyarakat perunggasan, baik pengamat maupun pelakunya. Tugas utama koperasi ini adalah ikut menciptakan iklim agar peternak dapat meraih keuntungan yang layak, sehingga mereka dapat meneruskan usahanya dan di sisi lain menjamin produk hasil peternak yaitu telur dan daging ayam dapat diperoleh konsumen dengan harga murah dan mudah sehingga tingkat konsumsinya dapat terus meningkat. KPPUJ merupakan koperasi produk perunggasan yang tidak hanya bergerak di sektor budaya, tapi juga pengadaan sapronak, pemotongan ayam, dan pemasarannya. Strategi dan kendala. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Sedikitnya ada 5 faktor strategi dan pentingnya yang berakumulasi dan menentukan keberhasilan suatu organisasi ekonomi, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang berkualitas, yang kedua, manajemen profesional, yang ketiga, ketersediaan dana yang cukup, yang keempat, jaringan yang luas, dan yang terakhir, dukungan pemerintah yang kuat. Sebagai lembaga bisnis pertama-tama, koperasi perunggasan dikelola secara profesional. Sehubung dengan profesionalisme ini, maka koperasi harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu menghimpun dan memobilisasi sebagai sumber daya yang diperlukan oleh manfaat peluang usaha. Penutup. Dengan melihat fakta-fakta di atas, tampaknya koperasi perunggasan hanya sebuah utopia atau harapan yang besar, dan sangat sulit mewujudkannya sebagai suatu realita. Subbab 3.2 Perbedaan koperasi tradisional dan koperasi generasi baru. Salah satu model koperasi yang dapat ditetapkan oleh produsen pertanian Indonesia adalah koperasi generasi baru atau KGB atau New Generation Cooperative atau NGZ. Koperasi bertujuan meningkatkan pendapatan anggota melalui pembagian keuntungan dan kegiatan usaha bersama yang dilakukan. Anggota koperasi bertanggung jawab dalam menyediakan modal dan mengelola usaha, baik koperasi
tradisional atau KT maupun KGB dapat memiliki usaha dan tujuan yang sama, namun berbeda terutama dalam bidang usaha, keanggotaan, dan permodalan. KGB menjurus pada produk bernilai tambah selain bahan mentah, sementara KT umumnya hanya fokus pada satu bidang usaha. Keanggotaan KGB terbatas atau tertutup atau closed kooperatif, sesuai kapasitas produk yang diolah dan dipasarkan. Sedangkan KT, keanggotaannya terbuka atau open kooperatif. Dalam hal permodalan, KGB memerlukan modal yang besar yang berawal dari hak pasokan atau delivery right yang dijual kepada anggota. Sedangkan KT memerlukan modal yang relatif sedikit dan disimpan dari simpanan anggota. KT dan KGB secara lebih rinci dapat dibedakan berdasarkan fungsi bisnis koperasi dan peran atau hubungan produsen dengan koperasi. Semua jenis usaha termasuk koperasi menjalankan 4 fungsi bisnis, yaitu pemasaran, pembagian keuntungan, penanaman modal, pengendalian, dan pengelolaan. Subbab 3.3 Agribisnis peternakan dengan pola kemitraan. Pada perekonomian di negara berkembang, pertanian berperan penting dalam perekonomian. Di Indonesia, 19% pendapatan nasional merupakan hasil pertanian, 50% tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, 62% pendapatan masyarakat pedesaan berasal dari pertanian, dan 55% pendapatan rumah tangga dibelanjakan untuk membeli hasil pertanian. Menurut Sukimo, tahun 1994, kemunduran peranan sektor pertanian dalam perekonomian disebabkan oleh 2 faktor, yaitu pengembangan permintaan yang lambat dan kemajuan teknologi di sektor pertanian yang memungkinkan pertambahan produktivitas yang tinggi. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan produsen pertanian melalui penguatan daya saing, competition power, pemerintah Indonesia telah mengarahkan para produsen pertanian untuk saling menjalin kerjasama kemitraan. Menurut PP nomor 44/1997 tentang kemitraan disebutkan bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan untuk mencegah atau usaha besar dengan memperhatikan saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kesimpulan, meningkatkan produksi meningkatkan daya beli dan persaingan yang lebih ketat antar produsen pertanian dalam negeri dan di dunia telah berdampak negatif pada kesejahteraan produsen pertanian akibat harga jual mereka yang semakin rendah. Subbab 3.4 Kemitraan agribisnis ayam pedaging di Amerika Serikat. Industri ayam pedaging broiler Amerika Serikat merupakan salah satu industri perunggasan yang terakhir dikembangkan setelah dikemas kalkun dan ayam petelur. Tetapi saat ini merupakan penghasil daging terbesar dan melampaui daging sapi. Saat ini para integrator menguasai hampir semua produksi ayam di bawah kontrak produksi kemitraan dengan peternak. Konsumsi daging broiler dengan kapita di Amerika Serikat meningkatkan lebih dari 1.000 kali. Hikmah, perjalanan agribisnis ayam pedaging di Indonesia selama ini ternyata hanya serupa dengan sejarah perjalanan agribisnis ayam pedaging di Amerika Serikat sejak lebih dari setengah abad yang lalu, seperti yang diuraikan di atas. Sebagai kemitraan usaha ayam ras, program kemitraan usaha ayam ras kembali dicanangkan oleh pemerintah melalui SK Mentan nomor 472/SK.TN 330/6/19
96 tentang penunjuk pelaksanaan usaha peternakan ayam ras. Kementerian adalah kerjasama dengan bidang budidaya ayam ras antar peternak rakyat dengan perusahaan peternak atau perusahaan di bidang peternakan. Prinsip kerjasama adalah kemitraan, yaitu masing-masing pelaksana sebagai mitra usaha yang mempunyai peranan sama, saling tergantung dan menguntungkan kedua belah pihak. Tujuan dilakukan pola kemitraan antara lain adalah untuk memperkecil risiko usaha, terutama peternak rakyat. Sebagai mitra usaha plasma karena dijaminnya sarana produksi, kualitas, kuantitas, dan harga, pemasaran hasil, dan jaminan pendapat oleh perusahaan peternak dan perusahaan di bidang peternakan selaku mitra usaha ini. Penutup, di antara keberhasilan yang telah dicapai oleh program kemitraan masyarakat perunggasan, tampaknya masih belum menemukan pola kemitraan yang ideal bagi pengembangan usaha peternakan ayam ras di tanah air. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.